Inilah kisah kehidupan luar biasa dari seorang Suster Maria Luisa Zancajo de la Mata, yang biasa dipanggil Bunda Maria Luisa. Ini salah satu kisah hidup yang mengesankan dari seorang biarawati Katolik yang pernah ada. Selain karena cara hidupnya, bersatu dengan Tuhan, dia juga mengalami fenomena supranatural luar biasa yang terjadi di sekitarnya, dan disaksikan oleh puluhan orang yang telah memberikan kesaksiannya. Bahwa di Avila di mana biarawati tersebut berada, dinyatakan telah terjadi hal yang mustahil seperti stigmata, penglihatan, menghilang, bilokasi, bau harum menyenangkan yang tidak dapat dijelaskan, perwujudan benda, pengusiran api dari mulut dan anggota tubuh, juga tangkisan dari serangan setan. Kondisi cacat dan kesehatan yang buruk sejak masa kanak-kanaknya, mistikus yang luar biasa dari Madrid Spanyol ini, bangkit untuk mendirikan sebuah ordo, yang dinamakannya Misionaris Cinta Kasih dan Pemeliharaan, yang didedikasikan untuk perawatan orang sakit dan miskin. Dia meninggal pada tahun 1954 dengan reputasi kesucian di antara anggota kongregasinya dan dengan penduduk setempat. Proses kanonisasinya hingga saat ini masih berlangsung. Mari kita ikuti perjalanan hidupnya. Maria Luisa Zancajo lahir pada tanggal 4 November tahun 1911. Di kota Matias Sinlabajos Avila, sebuah kota kecil dekat Arevalo di Spanyol. Dibaptis pada tanggal 6 Desember tahun yang sama, di paroki Sinlabajos. Maria anak ketiga dari 5 bersaudara, dia lahir sebagai gadis mungil yang normal, hingga menginjak usianya 2 tahun. Dia menderita kelumpuhan infantil paralisis atau yang biasanya kita kenal polio, yang membuat tubuhnya cacat atau lumpuh sebagian, ditambah lagi kondisi kesehatannya yang buruk, kondisi yang dideritanya seumur hidup. Ayahnya Ramon Zancajo dari Avila, seorang sarjana hukum dan ibunya Carmen de la Mata González, berasal dari Vinoledo. Ketika Maria Luisa terserang penyakit, mereka pindah ke Madrid untuk menyerahkan pengobatan Luisa ke tangan dokter spesialis terbaik, pada saat itu. Pada tanggal 26 Mei tahun 1916, Luisa dirawat di Rumah Sakit Del Niño Jesús. Dia menjalani 2 kali operasi yakni pada tanggal 18 September dan tanggal 18 November. Pengobatan medis berjalan, tetapi kondisi kesehatan Luisa tetap tidak begitu membaik juga. Ketika dia berusia 5 tahun, ayahnya sakit keras dan harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Ini membuat kondisi keuangan mereka terpuruk, hingga Bunda Carmen harus berjuang demi ketiga anaknya. Dia bekerja di kasino, sebagai tukang bersih-bersih. Pada akhir tahun 1916, karena sakitnya dia diterima untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa San Jose di Madrid, yang dikelola oleh Mercedarian Sisters of Charity, yayasan yang menampung orang-orang cacat. Saudara sulungnya Manuela 10 tahun, diterima di Nuestra Señora de las Mercedes Asylum yang kemudian juga dengan Carmen adiknya yang berusia 3 tahun. Di tempat barunya dia sangat merindukan kasih sayang ibunya. Untuk menghilangkan rasa rindu itu, dia selalu pergi ke kapel, karena keyakinannya dia menjumpai Yesus keluar dari tabernakel menemaninya bermain. Luisa kecil pernah mengatakan hal ini kepada ibunya bahwa Yesus menampakkan diri kepadanya, dan menyuruhnya untuk tidak terlalu banyak mengeluh, dan menjadi anak baik. Carmen ibunya tidak mempercayai ucapannya itu. Banyak orang kagum melihat bagaimana gadis kecil itu, dia bisa membaca dengan sendirinya. Tapi lagi-lagi Luisa mengatakan kepada ibunya bahwa, Yesuslah hadir menjadi guru dan mengajarinya.
Dia mengatakan bahwa dia sangat mengasihi Tuhannya. Yesus sungguh luar biasa bagi Luisa kecil. Pada tanggal 19 Maret tahun 1918, adalah komuni pertama saya. Ini adalah pertama kali saya terima tubuh dan darah Yesus. Menurut kesaksiannya, Tuhan Yesus setiap hari mengunjunginya. Luisa melakukan operasi penyembuhan sebanyak 9 kali sejak dari dia berusia 12 tahun hingga 14 tahun. Pada usia 13 tahun ayahnya meninggal dunia. Suatu ketika, saat Luisa berada di rumahnya, dia terserang penyakit difteri. Para dokter tidak tahu apa penyakitnya. Luisa merasa sangat menderita, hingga dia berkeluh kesah. Kapan dia mati, Yesus menemuinya dan berkata, "Berhentilah mengeluh, jika kamu bersabar dalam waktu 3 hari kamu akan sembuh." Meskipun Tuhan memperingatkannya bahwa sakit ini bukanlah penderitaannya yang terakhir, Tuhan telah menetapkan Luisa untuk menderita seumur hidupnya. Pada usia kira-kira 15 tahun, Luisa juga menderita meningitis tulang. Luisa hanya bisa terbaring tak berdaya, dia hanya bisa berbaring siang dan malam. Ibunya sangat sedih melihat kondisi ini. Pada tanggal 30 April tahun 1929, Yesus mengutus Therese Lisieux untuk mengunjungi Luisa. Santa Therese Lisieux hadir setiap tanggal 30 setiap bulannya selama setahun. Pada akhirnya Luisa bisa pulih dan berjalan kembali, meski tetap menggunakan kruk penyangga untuk berjalan. Dia katakan pada ibunya, bahwa Yesus itu sangat baik. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1940, Yesus dan Bunda Maria datang kepadanya yang dipanggil Bunda Penolong Orang Kristen. Bunda berbaju merah muda memakai mahkota 12 bintang dan di tangan kanannya memegang tongkat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1940, Yesus memintanya untuk mendirikan kongregasi cinta kasih dan kasih penuh belas kasihan, yang didedikasikan untuknya. Tidak memandang tubuh yang cacat, penderitaan batin yang luar biasa, juga penderitaan fisik yang ia rasakan selama ini dalam hidupnya. Dengan kebesaran cinta dan keteguhan hati disertai keinginan besar atas kehendak Tuhannya, dia menembus batas penghalang itu semua. Dengan semangat misionarisnya dalam keadaan terburuk, serta perasaan rendah diri, juga dalam kondisi tekanan kemiskinan, dia lewati semuanya dengan keuletan dan kekuatan cinta akan Tuhannya. Dia melatih dirinya untuk melayani orang lain dengan lebih baik, dia membuka dirinya untuk cinta kasih Tuhan dan dia persembahkan dirinya kepada Tuhannya sebagai korban cinta kasih. Dengan cinta dan kemurahan senyum, kelembutan dan kerendahan hatinya, hingga dia dapat mudah disentuh oleh orang-orang kecil dan paling sederhana sekalipun. Hingga pada usia 29 tahun, tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 1941, ia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih dan pemeliharaan di Madrid, didirikan di ibu kota Spanyol dalam masa yang sangat sulit setelah usai Perang Saudara. Pada tahun 1951, dengan semangat misionaris yang besar, ia menetap di Barrio de las Cuevas de Helin, Albacete, Spanyol. Ada banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan Bunda Luisa. Bagaimana Tuhan kita menunjukkan betapa besar kasih-Nya pada putrinya ini. Ini adalah beberapa catatan dari sekian banyak fenomena ajaib itu. Fenomena ajaib yang pertama, keajaiban cadangan makanan. Karena kacang-kacangan sangat mahal, kami hanya bisa membeli karops jenis kacang-kacangan yang lebih murah dan biasanya digunakan pada saat kekurangan pangan. Ketika kami pergi untuk memakannya,
kami menemukan mereka berubah menjadi lentil atau butiran kacang yang sangat halus. Ini berlangsung selama hampir 2 tahun. Pada beberapa kesempatan, ada beberapa wanita muda kenalan kami datang ke rumah untuk makan. Mereka sangat terkejut dengan kehalusan lentil dan mereka ingin tahu, di mana kami membelinya. Karena barang yang dibeli bukanlah lentil tetapi karops, kami terpaksa mengatakan bahwa didapat dari sumbangan seorang wanita baik. Selain perubahan ajaib ini, ditambahkan lagi dengan penggandaan ajaib. Kami hanya mampu membeli 10 kg karops, karena uang sangat ketat. Sister Adela mempunyai cadangan 10 kg karops. Cadangan ini anehnya bisa bertahan untuk 6 bulan, meskipun faktanya mereka menghabiskan 1,5 kg setiap harinya, untuk 2 kali makan, buat 5 orang. Yang kedua, keajaiban ikan membusuk. Suatu hari, kami memiliki ikan sarden untuk hidangan utama. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka membeli sesuatu yang kurang bagus, atau karena lamanya waktu untuk membersihkannya. Ikan ini mulai mengeluarkan bau busuk. Kami hanya makan kentang goreng. Kami tidak jadi menggoreng ikan tadi, karena takut memboroskan minyak. Keadaan ini membuat saya sedih dan hampir menangis. Pada saat yang sama saya memohon kepada Bunda Suci untuk berkenan memperbaiki situasi ini. Betapa baiknya Bunda kita, setelah menyelesaikan doa saya, tiba-tiba bau busuk ikan pun menghilang, berubah menjadi bau sarden yang benar-benar segar. Ketika digoreng rasanya sangat lezat, lebih mirip ikan trout yang sangat halus daripada sarden. Yang ketiga, keajaiban uang kas yang bertambah dengan ajaib. Saudari ini selalu mengkoreksi jumlah uang pada buku kas, karena selalu ada kelebihan banyak uang, daripada yang seharusnya tercatat di buku kas. Keajaiban keempat, susu menjadi telur kocok. Ketika beberapa dari saudari kami begadang untuk menjahit di malam hari, kami memiliki sedikit makan malam untuk larut malam yang panjang. Sepiring kacang dan segelas susu. Melihat ini, saya mohon kepada Yesus dan Bunda, agar berkenan memberi makan putri-putri kecil saya. Jika engkau izinkan masukkan telur ke dalam segelas susu ini menjadi makanan kami. Sungguh luar biasa. Kemudian susu berubah warna, menguning dan berbusa, menemukan rasa yang sama seolah-olah mereka telah memasukkan telur kocok. Yang kelima, keajaiban minyak. Hal yang aneh lainnya juga terjadi pada minyak yang ada di dalam drum. Stok minyak selalu terisi penuh meskipun sudah diambil untuk keperluan anggotanya. Padahal drum itu tidak pernah diisi ulang. Fenomena seperti ini, mereka sebut adalah menita pekata, yang artinya berkurang sedikit. Demikian sekelumit kisah tentang keajaiban yang selalu mengikuti Bunda Luisa. Semua ini didapat dari buku catatan yang ditulis oleh Bunda Luisa sendiri. Pada Kamis Putih, tanggal 14 April tahun 1949, berdasarkan pengakuannya, Luisa menyaksikan fenomena Ekaristi yang luar biasa. Dia menceritakan, pada jam 9.45 pagi, Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Aku datang untuk memenuhi janjiku." Dan dia memberiku bentuk hosti suci berdarah dan darah ini masih segar. Pada tanggal 28 April berdasarkan kesaksian Pastor Pedrosa, Bunda Luisa dan Suster Kepala, dalam tulisannya, Pastor Pedrosa menyatakan sebagai berikut. Saya membuktikan apa yang telah saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan saya menyentuh hosti suci itu, ada darah yang mengering. Dan bahwa pada hari Jumat,
Tanggal 29 April saya melihat hosti kudus dengan darah merah yang cair. Pada tanggal 3 Mei tahun 1949, fenomena hosti kudus ini, mereka sampaikan kepada pengunjung keuskupan. Berikutnya keajaiban hosti kudus, berdasarkan kesaksian Pastor Manuel Soria. Ketika pastor lelah sepanjang malam membantu Suster Luisa melawan iblis, tibalah saatnya waktu komuni. Semuanya berjalan normal, ketika pastor mau menyerahkan hosti, dia menutup matanya dan menyilangkan tangannya seolah-olah dalam sikap syukur. Pastor pun berkata kepadanya, "Karena ketaatan yang kudus, bukalah mulutmu." Dia membukanya, dan di lidahnya dibasahi, tetapi terlihat jelas, tanpa diragukan lagi, di lidahnya ada hosti kudus. Hal yang sama terjadi pada Kamis Putih tahun 1951 di La Almunia, di rumah biara. Hari ini kembali lagi Tuhan Yesus sendiri yang hadir memberinya komuni pada pukul 7 pagi. Fenomena lainnya terjadi pada awal Mei tahun 1951, sebuah fenomena yang tidak masuk akal, yang dirasakan beberapa saudari suster, seperti di beberapa kali kejadian serupa, di waktu yang berbeda, ada bau wangi nyaman dan sulit untuk digambarkan, menyebar ke seluruh ruangan. Selain mukjizat keajaiban berupa berkat dan rahmat, ada banyak kejadian supranatural yang luar biasa dan mengerikan. Fenomena ini disaksikan oleh puluhan orang saksi mata, termasuk pembimbing spiritualnya, Pastor Manuel Soria Agudo, yang menuliskan kesaksiannya dalam sebuah buku yang berjudul, "Saya Seorang Saksi," dan dari kesaksiannya inilah sebagian besar informasi ini didapat. Di dalam buku berisi biografi Bunda Maria Luisa, yang menceritakan kepada kita tentang pengalaman Pastor Manuel Soria Agudo sendiri sebagai saksi, atas fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin hal yang paling mengejutkan adalah, apa yang oleh imam itu disebut sebagai sugesti jahat. Yang merujuk pada kisah di mana, biarawati Avila itu mendapat serangan kejam dari sosok yang ia sendiri sebut sebagai si botak, agar tidak menyebutkan nama aslinya, yang diterjemahkan menjadi fenomena misterius yang mengerikan. Dalam paparan di bukunya, pembimbing spiritualnya itu menceritakan sebagai berikut. "Saya pernah melihat tiba-tiba muncul kobaran api dan membakar sarung kursi, tempat dia duduk di aula, saat berbicara berdua dengan saya. Saya juga pernah melihat ruangan dan lorong rumah biara di Madrid dipenuhi asap hitam. Anehnya, tak lama kemudian, asap itu menghilang. Saya juga beberapa kali, tiba-tiba mencium bau belerang yang menyengat, yang memenuhi ruangan, sehingga harus membuka jendela ruangan tersebut. Namun ada hal yang sangat serius, ini adalah akibat serangan iblis terhadap fisik sang biarawati tersebut." Pastor Manuel Soria menuturkan kisahnya sebagai berikut. "Fenomena serangan iblis ini, tidak hanya saya yang mengamati dan menyaksikannya, tetapi setidaknya ada 10 orang imam dan beberapa orang lainnya. Penderitaan yang dialami Suster Luisa dari serangan jahat iblis ini, bisa berlangsung, antara 3 hingga 10 jam. Sungguh sangat melelahkan bagi mereka yang menyaksikan dan membantu pemulihannya. Wajahnya telah dicakar dengan sisir berduri dan seluruh wajahnya memiliki bekas luka gores yang cukup dalam. Lidahnya tiba-tiba tersangkut di pangkal tenggorokan kaku dan sangat keras hingga dia tersedak, membuatnya merasa sangat kesakitan. Matanya terbalik ke dalam rongganya, sampai-sampai bulu matanya terbalik masuk ke dalam. Sungguh kondisi yang sangat mencekam, menyakitkan dan mengerikan, yang dibuat oleh iblis.
Ada begitu banyak dan berbagai penyiksaan, yang dijelaskan seperti tangan, lengan, kepala dan kaki yang dipelintir, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan tak tertahankan, bahkan terkadang membuat Suster Louisa ini kehilangan kesadaran. Penusukan dan cambukan atau deraan berbekas di sekujur tubuhnya, tamparan serta cakaran di mukanya dilakukan oleh tangan tak kasat mata, berbekas terlihat dengan jelas di hadapan mata para saksi, yang hanya bisa tercengang, terkejut dan bergidik melihatnya. Termasuk juga penglihatan palsu bahwa ia seperti berada di neraka, di mana ia melihat keluarga dan teman-temannya disiksa, karena menurut pria botak itu, mereka semua itu dikutuk. Pada suatu malam, cahaya seperti api yang menyala bergerak dan menggambar bentuk hati pada pakaian tidurnya. Dia juga menderita karena dipelintir, diputar-putar, semuanya tidak dapat dijelaskan, kepalanya diputar dan lidahnya terlipat ke dalam tenggorokan, matanya menjadi putih dan pergelangan tangannya mengeluarkan suara letupan seolah-olah tulang-tulangnya patah. Bahkan, ada suster lain yang menyaksikan kehidupan biarawati ini mengatakan, bahwa memang ada tangan yang tidak terlihat membawanya melintasi lantai dan ke atas tembok, di tengah jeritan dan tangisan, suatu penderitaan yang luar biasa. Fenomena jahat ini terjadi dan selama bertahun-tahun, ada pakaiannya yang terbakar yang disimpan oleh suster lainnya. Baju tidur yang menyala-nyala terbakar, kadang-kadang api keluar dari mulutnya atau kadang pada kesempatan lainnya kursi tempat ia biasa duduk tiba-tiba terbakar. Benda yang bisa dijadikan barang bukti ini masih tersimpan di museum khusus dan tertutup untuk umum. Selain bilokasi berdasarkan kesaksian ibunya, ada juga anugerah keajaiban lain yang dianugerahkan pada Suster Louisa, seperti 1. Karunia pindah tempat, berdasarkan kesaksian Pastor Manuel. Louisa juga biasa berpindah tempat secara cepat, meskipun jauh jaraknya. Ini terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1950, ketika pastor berada di Helin, dia menerima kabar melalui telepon dari Bunda Maria Jesus, di Madrid, bahwa Suster Louisa menghilang dari rumah, tidak meninggalkan jejak kaki atau kruknya, padahal di luar tertutup salju tebal. Pada besok paginya dia muncul di Helin, berdasarkan pengakuannya, ia pergi sejauh 300 km, tidak punya uang dan tiba di stasiun ditemani Bunda Perawan Suci. Kemudian naik gerobak tiba di alun-alun depan gereja. Dia melihat seorang pria yang menyuruhnya naik tangga cukup tinggi melalui pintu samping lalu masuk rumah. 2. Karunia pengetahuan supranatural. Ketika suster kepala menceritakan bahwa saudaranya sakit, berdasarkan analisa dokter dia sehat-sehat saja kecuali iritasi di tenggorokannya. Tapi Yesus menyuruh Suster Louisa mengatakan kepada suster kepala bahwa saudaranya menderita TBC, dan dalam bulan depan dia akan mati. Kamu tidak boleh menangis untuknya, karena dia akan langsung pergi ke surga. Semua itu terjadi di bulan depannya. 3. Dia juga diberikan kemampuan karunia berkomunikasi dengan Tuhannya dalam batinnya, seperti ketika Yesus memberitahukan tentang kematiannya, pada saat dia di kereta api. 4. Karunia kuasa api ilahi. Kuasa api ilahi Bapa Manuel Soria, menceritakan bahwa, dalam beberapa kesempatan ada fenomena api terjadi padanya. Api keluar dari mulutnya atau sesuatu yang lain. Wajahnya berubah rupa dan dipenuhi dengan keanggunan dan keindahan yang luar biasa. Pada tanggal 8 April tahun 1951, api yang dia rasakan di dalam hatinya naik melalui tenggorokannya dan keluar dari mulutnya. Dia menutupi dirinya dengan spray dan selimut,
yang tiba-tiba mulai terbakar, dan harus dipadamkan. 5. Malaikat pelindungnya. Dia sering berbicara dengan malaikat pelindung kecilnya. Malaikatnya menolongnya, dan Tuhan terkadang mengizinkan kami yang ada di sana untuk melihat pemandangan bantuan yang indah, ungkap Pastor Soria. Biasanya setelah 6 atau 7 jam kesakitan, Luisa akan lelah, dan ketika dia melihat malaikat itu, dia akan berkata, "Aupem, Aupem." Yang artinya dorong aku, dorong aku. Malaikat itu, dengan sangat lambat, membawanya, mengangkatnya dan duduk di tempat tidur dan memeluknya. Selain itu ada lagi anugerah kemampuan penglihatan supranatural, visi dari surga, intervensi gaib dan lain-lainnya. Pada tanggal 5 Mei tahun 1954, ia tiba dari Valencia ke Helin. Di sana ia tinggal selama 15 hari untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia sangat bahagia dan mengatakan kepada mereka, "Saya akan segera mati." Pada tanggal 20 Mei tahun 1954, Bunda Luisa kembali ke Madrid dari Helin. Ketika dia turun dari kereta, dia memeluk saudarinya dengan sangat gembira, dan mengatakan, "Aku akan mati. Yesus telah mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya segera." Pada tanggal 29 Mei tahun 1954, Luisa jatuh sakit dan kondisinya begitu cepat menurun dan memburuk. Akhirnya dia jatuh koma yang dalam, selama beberapa hari. Mereka memberitahu Pastor Manuel dan Pastor Roberto. Pada tanggal 5 Juni pukul 7.30 pagi, dia bangun dari komanya untuk pertama kali selama sakitnya. Dia membuka matanya dan menatap para suster, kemudian memandang gambar hati kudus yang ada di ruangan itu, lalu perlahan ia menutup matanya untuk selamanya. Pada usia 42 tahun, Bunda Luisa Zancaho pergi menghadap Tuhannya. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1974, jenazahnya dipindahkan dari pemakaman Santo Justo dan Pastor di Madrid, ke kapel rumah induk di Helin. Selain para suster dari Spanyol dan Amerika dan juga temannya, turut hadir pula dalam upacara pemindahan jenazahnya tersebut, ibunya Carmen de la Mata, bersama saudara perempuan dan keponakannya. Dia mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa dia ingin jenazahnya, seperti jenazah Santa Teresa Lisieux, menjalani proses pembusukan alami. Faktanya bahwa ia dimakamkan di tempat terbuka, dan tanpa atap untuk waktu yang lama, dan tidak terawat dengan baik. Namun, ketika mereka membuka peti matinya, semua orang bisa mengenali wajahnya. Ada banyak keajaiban luar biasa yang terjadi dalam kehidupan mistikus Avila ini, dan inilah yang menjadi alasan untuk beatifikasinya yang akan segera dibuka. Proses kanonisasinya saat ini sedang berlangsung, dipelajari oleh Vatikan. Demikianlah kisah Bunda Luisa de la Mata terberkati, mistikus Katolik yang hidup penuh karunia mukjizat, stigmata, penglihatan, menghilang, bilokasi, bau harum menyenangkan yang tidak dapat dijelaskan, perwujudan benda, pengusiran api dari mulut dan anggota tubuh, juga tangkisan dari serangan setan. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita tentang iman Katolik. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.